Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ini adalah hari dimana gua terakhir kalinya gua berada di Jakarta karena siang nanti gua akan pulang kembali ke Surabaya. Oke, gua sangat suka banget, serius, gua suka banget dan thank you banget guys, thank you banget buat kalian yang udah ketemu sama gue di situ dan kita foto bareng, kita diskusi bareng, kita nongkrong bareng, bahkan kita sampai malam tuh makan bareng ya. Itu gue suka sih, akhirnya gue bisa lebih mengenal kalian, gue bisa lebih suka ngobrol bareng kalian, bahkan gue udah ketemu dengan berbagai macam idola gue di sana ya, seperti Bang Rian BCU ya, is my Bang in the Jakarta, Master of Breakdown, dan juga ketemu sama Bang Tara Arts. Akhirnya sekian lama aku mengidolakan Tara Arts dari zaman-zaman gue SMP tahun 2015. Akhirnya gue bisa sampai ketemuan sama dia di sini cuy. Ini fotonya. Ini gue itu adalah heartwarming banget buat gue karena lagi-lagi YouTuber yang udah menginspirasi gue sebagai orang yang lebih tahu bagaimana cara kerja YouTube, cara algoritma segala macam. Itu gua belajar semuanya dari Bang Tara dan juga Bang Gemma. Dan juga aku menghadiri berbagai macam booth-booth yang keren, seperti boothnya Craven the Hunter, sama ke boothnya Lord of the Rings, sama ada berbagai macam booth-booth pop culture yang bisa aku foto-foto bareng, dan juga aku bisa ambil footage-nya buat aku tampil ke TikTok, YouTube Short, di Instagram Reels. Jadi ya lagi-lagi buat konten pak, seperti itu ya. Cuma sayangnya nggak ketemu sama Bang Nopri, Daily Screen, sama Bang Eka Kramax tuh. Karena ya lagi-lagi Bang Eka sekarang lagi di luar kota mungkin ya. Kalau yang aku dapat dari live-nya kemarin. Sama Bang Nopri juga nggak datang juga. Kak Deros juga nggak ada. Ya elah. Ya udahlah ya. Tapi so far mungkin kalau ada kesempatan lagi aku bisa datang lagi ke Jakarta kalau ada event-event nobar, kalau ada event-event komik seperti ini mungkin ya. Ya aku sesuaikan dulu sama budget ya karena mahal. Kesan pertama aku mengenai acara Indonesia Comic Con, semuanya seru banget. Bahkan ini jauh lebih luas daripada ada di Surabaya. Nah kalau di Surabaya itu biasanya mereka tuh bukan Comic Con tapi lebih ke arah event-event Jepangan yang lebih meningkat karena event Jepang itu ya semua bertemakan anime, kartun dan segala macam. Tapi kalau bertemakan Marvel, DC superhero itu hampir nggak ada. Banyak booth-booth mereka yang bisa dibilang agak sepi juga, dan juga ya ada berapa yang masih baru buka ya. Lagi-lagi karena aku datangnya lebih awal sih. Ya so far oke sih karena aku pengen tahu bagaimana nuansanya, bagaimana suasana di situ. Dan yang paling rame adalah si Maria Hill, Cobie Smulders akhirnya datang ke Jakarta cuy. Dan gua akhirnya bisa melihat aktris MCU yang datang ke Jakarta itu adalah Maria Hill. Ya, gua sih bukan fansnya Cobie Smulders ya, lagi-lagi ya. Gue tuh sebenarnya lebih ngefans kepada RDJ, Tom Holland, Anthony Mackie, sama berbagai macam aktor-aktor MCU di luar sana yang seperti ya Black Widow. Yaitu gue yang harapkan ya mereka bakal muncul, tapi lagi-lagi mungkin mereka lagi ngetes ombak. Gue curiganya mereka tuh kemungkinan lagi ngetes ombak apakah rame atau enggak dengan menghadirkan aktris MCU Cobie Smulders alias Maria Hill ke Jakarta ini. Kalau rame berarti mungkin aja ke depannya mereka bakal memunculkan si RDJ mungkin sama Tom Holland, yang dimana project mereka sekarang lagi berjalan. RDJ fokus kepada project Avengers Doomsday dan juga Secret Wars, sedangkan Tom Holland fokus kepada projectnya Spider-Man 4. Atau mungkin jangan-jangan si Anthony Mackie pemeran Sam Wilson alias The Black Captain America akan muncul juga di Comic Con tahun depan untuk promosi Captain America Brave New World. Kalau ada ya, lagi-lagi kalau ada, karena aku nggak tahu bagaimana Comic Con ini bakal tayang setahun berapa kali gitu loh. Datang tuh jam 10, itu gerbang belum buka ya. Itu gerbang belum buka, dan itu aku bisa melihat ada banyak banget para fans yang berantusias mengenai acara yang satu ini. Ada yang cosplay, ada yang kita udah susulan bareng, kita ajak keluarga lah, ajak teman-teman, ajak pacar segala macam. Itu seru banget sih. Akhirnya kita bisa menikmati hal seperti ini gitu loh. Dan aku dengan event seperti ini, aku juga aja udah banyak di Surabaya. Cuman lagi kalau di Surabaya tuh gak segede ini, gak sebesar ini. Tapi di sini gue bisa merasakan betapa seluasnya Jakarta, dan ya itu satu hall tuh penuh pak, gila itu tiga sisi. Habis itu di tengah-tengah ini ada hall yang utama untuk
promosi project-project Comic Con yang lainnya. Kita bisa mengenal bagaimana dari penggambar komiknya, ada yang promosi film juga dari dunia mencekam, sama ada keterangan si Maria Hill satu ini. Itu paling rame sih, karena lagi-lagi ya ini adalah aktris yang udah internasional dan dia udah pernah main di MCU, walaupun perannya di MCU juga nggak yang terlalu gede, hanya sebagai Maria Hill, dan itu screen time juga dikit banget. Dan iya, dia udah berakhir di Project Secret Invasion di episode pertama, yang dimana dia akhirnya dibunuh oleh si Skrull ya, seperti itu. Dan sebenarnya gue tuh pengen tanya ya, gue tuh udah angkat tangan ya, gue tuh udah angkat tangan. Tapi lagi-lagi semua para fans tuh ya mereka di depan ya, sedangkan aku tuh ada di tengah. Di tengah mau angkat tangan, aku mau tanya gitu loh, aku mau tanya. Bagaimanakah Maria Hill yang ada di MCU? Apakah dia udah mati dan udah selesai di Secret Invasion? Atau justru bakal ada varian Maria Hill yang lainnya? Karena lagi-lagi ini MCU, seseorang yang mati pasti mereka bakal hidup kembali cuy. Itu yang gua tangkap di MCU sama ini ya. Seperti itu, makanya yang gua pikirkan apakah dia bakal kembali atau enggak nih, atau dia udah kelar di MCU, gua nggak tahu. Ya elah, saya banget, ya udahlah. Dan memang sih semua para fans tuh mereka tuh nanya cuma dengan project How I Met Your Mother doang sih, karena itu adalah project yang si Cobie Smulders yang udah mengangkat namanya, dan akhirnya dia join ke MCU karena project itu. Dan gua adalah orang yang belum nonton serialnya sih, gua nggak tahu ya. Tapi lagi-lagi itu adalah pengalaman seru, gue bisa melihat dia secara langsung. Ya, tapi lagi-lagi gue nggak bisa ajak dia podcast, nggak bisa ajak dia foto karena mahal pak. Mahal, gue nggak mau sebut harganya, tapi lagi-lagi mahal. Dompet gue kekuras pak, jangan. Tapi lagi-lagi so far di sini gue suka banget akhirnya event ini yang aku udah lama banget nunggu-nunggu pak. Karena ya aku selama ini nahan-nahan banget gak ke Jakarta karena lagi mahal. Tapi karena puji Tuhan ada budget ya, ada berkat, jadi aku bisa datang ke sini, bisa ketemu dengan kalian, dan kita bisa nongkrong diskusi mengenai perfilman, perkomikan, bahkan dunia pop culture lebih luas. Itu the best banget sih. Dan aku juga mau sharing juga ini ya, beberapa booth yang bagus tuh. Booth yang paling keren, yang paling aku bikin wow, itu adalah boothnya Kraven the Hunter pak. Itu aku udah bikin shot-shotnya tuh bagus banget. Aku juga ambil footage juga sambil muter-muter footage yang ada di Kraven the Hunter. Kan lagi-lagi Kraven kan bakal tayang Desember ini kan. Jadi ya lumayan lah buat bikin konten situ. Sama ada boothnya Lord of the Rings versi anime. Itu juga aku pengen tahu banget karena aku adalah fansnya Lord of the Rings, The Hobbit Universe, The Lord of the Rings Universe. Aku sangat suka banget karena itu adalah film pop culture terbaik yang pernah aku lihat dengan tema perang dan juga era Middle Age. Itu bagus banget sih. Oke, tapi dari vlogku seperti ini ya, mungkin ini bukan vlog ya, ini adalah sebuah pengalaman yang bisa aku tampilkan beberapa cuplikan di sini. Tapi so far dari aku pribadi, thank you so much. Aku nggak bisa seperti satu-satu, tapi akhirnya aku bisa ketemu dengan kalian dengan segitu ramainya, segitu antusiasnya. Wah, itu seru banget sih, seru banget. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys. Tuh banget, bahkan di situ makan juga enak-enak kok. Banyak banget booth-booth makanan di situ. Ada sushi, ada takoyaki, ada beberapa makanan yang bisa enak banget lah buat kita bisa cicipi di situ. Dan enak banget semua. Aku tuh makan berapa kali ya di Indonesia Comic Con, karena aku tuh seharian. Literally aku bener-bener seharian di Indonesia Comic Con yang satu itu pak. Ya, dari jam 10 pagi sampai pulang tuh jam setengah 9 malam. Istirahat cuman duduk sebentar doang, habis itu ya jalan lagi. Karena lagi-lagi mumpung aku ke Jakarta, jadi aku nggak ada waktu buat istirahat, buat bisa ambil footage, ambil konten situ.
dan juga interview sana sini kan. Ya gila. Oke, so far bagus banget sih, dan please ya mungkin ada penyelenggara Comic Con yang nonton video ini, please adain juga di Surabaya dong, please. Karena Surabaya itu kekurangan event seperti ini, Pak. Serius, kekurangan event yang bertemakan pop culture yang seluas ini. Karena kalau di Surabaya itu cuman Jepang-Jepangan, otaku, itu udah terlalu sering banget, dan kita butuh pop culture yang bisa dibilang gak cuma Jepang doang. Oke, gue juga adalah wibu, gue juga adalah otaku juga, gue juga suka nonton anime, gue juga suka. Tapi lagi-lagi jangan berpatok seperti itu, kan gue pengen pop culture kan luas ya. Semua genre tuh disikat semua, nggak cuma Jepang, ada Amerika, ada Inggris, ada Indonesia juga. Jadi gue pengen di Surabaya juga bakal ada acara seperti itu, karena ya buat menggait semua pasar. Karena lagi-lagi gak semua orang itu suka anime. Karena kalau ada pop culture yang luar ya mereka pasti bakal join ya, karena lagi-lagi Comic Con itu adalah semua genre yang luas banget. Makanya gue pengen di Surabaya itu please adakan acara yang seperti ini. Mungkin nih kalau pihaknya nonton ya adain ke Surabaya, karena Surabaya itu bukan kota kecil. Surabaya itu adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta di Pulau Jawa ini. Dan juga aku ketemu sama Bro Ngelantur ya, cuma sayangnya kita nggak bisa rekaman, kita nggak bisa ambil footage karena lagi-lagi si Bro Ngelanturnya itu datangnya sore ya. Gua datangnya pagi, jadi gua udah capek-capeknya. Si dia pun datang, ya udahlah. Jadi kita terpaksa nggak bisa syuting dulu. Ya mungkin next time kita bisa ketemu lagi di Jakarta ya kan, ada waktu yang lebih senggang, mungkin nggak ada acara event seperti ini. Jadi ya nanti aku bisa kabarin ke kalian lah kalau aku bisa muncul di videonya Ngelantur nanti seperti itu. Oke, si Bro Timothy ya. Aduh, sayang banget kita nggak bisa ambil footage ya. Oke, Bro. Itu aja yang aku bisa komentarin selama 3 hari di Jakarta ini. Aku udah keliling juga ke Jakarta, ke Blok M, ke Pasaraya. Habis itu kemarin juga ke JCC juga seluas itu. Ya, sebenarnya aku belum keliling luas banget sih, belum ya. Karena aku belum ke Senayan, belum ke pusat Jakarta yang lebih ke sana itu belum juga sih, karena lagi-lagi ini luas banget Pak, ini luas banget. Dan semoga aja gua bakal datang ke Jakarta lagi kalau ada undangan event lagi ya, mungkin ada undangan nobar, mungkin biar kita bisa diskusi bareng sama kalian, sama ya mungkin kita bisa yang ngobrol diskusi setelah nonton film kan, apalagi kan biasanya ada event-event nobar ya. Ini kan buat kalian yang selalu tanya, Bang, kapan nobar diadakan lagi? Ya sabar. Mohon maaf ya, film kemarin tuh kita nggak adakan. Ya film kemarin tuh kita nggak mengadakan nobar karena kita lagi sibuk semua. Kita lagi persiapan buat acara ini. Sama ya lagi-lagi kita butuh fresh Pak, jenuh kita karena udah kita keluarkan semua ke film Deadpool and Wolverine, dan kita nggak mengatakan di Fan Blasters kayak karena lagi-lagi kita semua sibuk seperti itu ya. Tapi kita akan usahakan di project Captain America Brave New World. Oke, ini adalah project MCU yang sangat ditunggu banget oleh semua para fans, dan semoga aja ini bisa membuat gua kembali ke Jakarta dan mungkin kita bisa nobar, diskusi kan enak ya. Karena aku tuh lebih suka ngobrol dan kalian tuh langsung dan juga kita bisa saling tatap-tatapan ya kan, daripada kita video meeting online segala macam. Well, itu gua jenuh men, itu gua jenuh banget. Makanya gua butuh ketemu kalian langsung tuh lebih enak sih, karena kan lagi-lagi kalian semua kan 90% berada di Jakarta ya. Jadi ya well, itu adalah hal yang paling membuat aku suka sih seperti itu. Oke, tapi semoga aja di project MCU kedepannya bisa membuahkan hasil yang maksimal. Gak cuma Marvel doang, DC juga bakal naik nih di sini. Karena di situ bakal naik tuh di bulan Juni ya. Juni atau enggak Juli tahun 2025, yaitu Superman Legacy, James Gunn, dan akan nabrak dengan projectnya MCU yaitu Fantastic Four. Dua project Marvel DC akan bertabrakan satu sama lain, dan kita sebagai para fans ya cukup suka, dan gua pasti bakal nonton semuanya di hari pertama, jam pertama. Mantap. Dan sebenarnya Comic Con tuh masih jalan, cuman lagi-lagi gua nggak bisa karena lagi-lagi hari ini gua harus pulang karena besok kerja ya. Ada banyak banget hal yang belum bisa gua kerjakan, jadi ya gua hari ini akan pulang ke Surabaya seperti itu. Jadi ya gua nggak bisa hadir gitu ya. Tapi thank you banget buat kalian teman-teman gua, para content creator juga,
dan juga semua kalian para Mario Booster. Ini adalah komunitas yang udah gua bangun dari awal dan akhirnya kita bisa kumpul bareng. Kita bisa, wah, foto-foto baru seru banget sih. Oke, thank you banget yang udah tonton video ini. Ya, ini sepertinya adalah video apa ya, kenangan gua, first impression gua mengenai Indonesia Comic Con ya. Kalian bisa lihat hasilnya di vlognya, itu ada di live di channel ini, bisa kalian klik aja di situ. Ya, di vlog itu ya kan gua live ya. Jadi sinyalnya agak sedikit gimana-gimana gitu ya. Jadi ya gua nggak bisa rekam terlalu lama karena lagi ini baterainya udah mau habis ya, powerbank juga menipis, jadi ya gue nggak bisa rekam full gitu ya. Tapi itulah yang bisa gue tampilkan. So thank you banget buat kalian yang udah diskusi. Terus pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini guys. Coba like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Ada semuanya. Woo!